Sepertinya hari ini yang terakhir ya, minggu terakhir. Minggu depan kita sudah UAS. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu, apa pemerintahan negara Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Coba Soraya, dari Soraya Jaratun. Apa nama bentuk pemerintahan negara Indonesia? Gimana saudara? Saudara ayah? Nah, belum yang lain. Demokrasi, Pak. Baik. Republik. Nah, gimana? Demokrasi atau republik? Republik, Pak. Baik, ya betul ya. Jadi bentuk pemerintahan negara Indonesia ini adalah republik. Gimana kita tahu? Nah, kita tahu bahwa bentuk pemerintahan negara Indonesia ini republik adalah di Undang-Undang Dasar 45. Pasal 1 ayat 1 itu berbunyi Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik. Kemudian kalau negara tetangga kita, negara Brunei Darussalam, coba saudara Amisa Juliana. Saudara Amis. Pak. Ya. Untuk Darussalam. Sistem anu lah, Pak. Monarki. Baik. Jadi untuk saat ini untuk pemerintahan itu teorinya cuma ada dua. Jadi yang pertama republik, yang kedua monarki. Jadi mengutip pendapatnya Machiavelli, dia mengatakan bahwa bentuk pemerintahan itu hanya ada dua. Kalau tidak republik, ya monarki. Jadi maksudnya bila ada republik, monarki. Lalu bagaimana sih kriterianya sehingga suatu bentuk pemerintahan itu disebut republik dan disebut menganut bentuk monarki? Kriteria yang umum adalah baik, kita lanjutkan ya. Untuk pemerintahan itu hanya ada dua untuk saat ini. Apabila tidak republik, maka bentuk pemerintahan itu monarki. Lalu apa yang menjadi kriteria suatu bentuk pemerintahan itu bisa disebut monarki atau republik? Nah, teori yang paling umum itu adalah yang dikemukakan oleh Leon Duguid. Dia ada seorang sarjana bernama Leon Duguid. Leon Duguid. Nah, tulisannya. Nah, kriterianya menurut Leon Duguid ini yang pertama adalah melihat dari segi pengangkatan kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah, jadi kalau kepala negara dan kepala pemerintahan itu
menduduki jabatan itu karena berdasarkan hak istimewa atau berdasarkan hak keturunan, maka itu namanya monarki. Kemudian kalau bentuk apa atau kepala negara atau kepala pemerintahannya itu dipilih oleh rakyat, maka itu namanya republik. Nah, jadi yang pertama itu tadi orang menjadi kepala negara, menjadi kepala pemerintahan itu karena hak istimewa, hak turun-temurun. Jadi dalam apa? Dia menduduki jabatan itu karena hak istimewa. Artinya hak istimewa itu tidak semua orang memiliki hak untuk menduduki negara atau kepala pemerintahan. Jadi hanya orang yang memiliki hak tertentu. Para sultan, para apa namanya, yang biasanya yang dipilih itu kan keturunannya. Nah, kemudian ada kepala negara dan kepala pemerintahan itu menduduki jabatan itu karena dipilih oleh rakyat. Kalau dipilih, maka itu namanya pemerintahan republik. Nah, kemudian dalam sistem monarki itu jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan itu tidak dibatasi. Jadi begitu orang diangkat jadi kepala negara, dia menjabat itu selama-lamanya. Dalam arti boleh sampai meninggal, boleh sampai mati, boleh sampai tua. Tidak dibatasi. Atau bisa saja dia menyerahkan jabatan kepada ahli warisnya sebelum dia meninggal. Boleh juga. Tapi yang jelas tidak ada batasan waktu. Nah, dalam pemerintahan republik ada batasan waktunya. Jadi kepala negara, kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat itu diberi batasan waktu. Nah, kalau kita lihat batasan waktu kepala pemerintahan, kepala negara dan kepala pemerintahan itu antar negara bisa saja berbeda. Negara Amerika berapa tahun masa jabatan presiden? Saya tahu kalau di Amerika masa jabatan presiden itu berapa tahun? Linda Nur Latifah, berapa tahun presiden di Amerika Serikat itu menjabat sebagai presiden? Kurang tahu, Pak. Baik, tidak apa-apa. 4 tahun ya. Jadi kalau Amerika itu menjabat presiden, itu waktunya 4 tahun, dan bisa dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jadi maksimal 2 kali. Prancis berapa tahun? 7 tahun. Filipina berapa tahun? 7 tahun. Tapi mereka hanya 1 kali masa jabatan. Indonesia berapa tahun? 5 tahun. Tetapi boleh dipilih 1 kali kembali. Jadi boleh dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berarti 10 tahun ya, kalau 2 kali masa jabatan. Masa jabatan kepala negara, kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan republik antar negara itu bisa saja berbeda, tergantung konstitusinya masing-masing negara. Jadi itu kriterianya menurut Leon Dujuit. Ya, jadi kalau di sebuah negara itu kepala negara, kepala pemerintahan yang menduduki jabatan itu karena berdasarkan hak istimewa atau hak turun-temurun, kemudian masa jabatan itu tidak dibatasi, itu berarti negara itu menganut bentuk pemerintahan republik, bukan monarki. Contohnya tetangga kita, negara Brunei. Jadi, nah, negara Brunei ini mungkin Anda ada yang tidak tahu siapa nama Raja Brunei, siapa nama Sultan Brunei. Anissa Eka Julianti. Nah, siapa? Tahulah. Maka rancak di tipe. Jangan rajin di tipe.
Anissa. Anissa siapa nih? Apa? Anissa Pohan. Ya kan? Ada. Apa? Sultan Haji Hasanal Balkiyah Muzadin Awaludin. Oh, malah. Membaca kah atau sudah tahu terdahulu? Membaca, Pak. Baik, nggak apa-apa ya. Itu pengetahuan umum, mestinya udah tahu aja terdahulu. Banyak sudah sering di berita-berita. Nah, jadi itu contoh negara yang menganut bentuk pemerintahan monarki. Dia menduduki jabatan itu karena hak istimewa, hak turun-temurun, kemudian menduduki jabatan itu sampai kapan, tidak ada dibatasi. Nah, kalau republik, contohnya adalah negara kita sendiri. Presiden, gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh rakyat. Nah, kemudian masa jabatannya juga dibatasi. Nah, mungkin Anda tidak tahu berapa tahun masa jabatan manusia ini. Andana Saputra berapa tahun? 4 tahun, Pak. Baik, 4 tahun. Nurhalisa. 3,5 tahun? 3,5 tahun. Nurhalisa dari Malaysia. Gina, berapa tahun masa jabatan wali kota di Indonesia? Muhammad Fairuz. Berapa tahun, Mas? 5 tahun, Pak, kalau nggak ada Nah, salah, Pak. Jangan kada salah, memang 5 tahun. Oh, enggak, Pak. Enggak. Ini our game aja kalau dimainkan di HP nih. Kada punya pengetahuannya nih. Ya, coba dibuka wawasannya, pengetahuan tentang pemerintahan. Jangan cuma YouTube tuh apa yang dibuka. Cari YouTube itu yang bernilai positif, yang menambah pengetahuan, menambah keterampilan, menambah keahlian, menambah wawasan. Jangan buka HP seharian semalaman, buka HP yang dibuka film yang ada mengaruan. Jangan yang negatifnya, yang positifnya diambil. Yang bernilai positif bisa bernilai negatif. Tergantung kita yang memanfaatkan. Bisa mendorong kita untuk lebih giat belajar, bisa juga sebaliknya. Memberi inspirasi yang negatif. Jadi digunakan sebaik-baiknya, gunakan alat. Ya. Alat untuk menambah wawasan, alat untuk menambah keterampilan, alat untuk menambah keahlian. Jangan sampai justru yang bernilai negatif, yang beri inspirasi negatif. Baik, saudara-saudara mahasiswa, jadi di Indonesia masa jabatan gubernur, bupati, wali kota, presiden itu 5 tahun. Ya. Itu 5 tahun sekali. Di Undang-Undang Dasar 45 sudah disebutkan di pasal 7, di Undang-Undang Pemerintahan Daerah sudah disebutkan. Ya baik, kita tidak belajar tentang itu, belajar ilmu negara. Jadi dalam sistem pemerintahan republik, kepala negara, kepala pemerintahan itu ada batas waktunya. Nah, kenapa maka diberikan batas waktu? Nah, kenapa filosofisnya itu kenapa? Nah, diberikan batas waktu kepada kepala negara, kepala pemerintahan untuk menjabat jabatan itu adalah supaya rakyat si pemilih ini bisa menilai. Oh, dalam periode 5 tahun orangnya bagus, oh orangnya berprestasi.
bisa kita pilih kembali untuk yang kedua. Ya. Karena sistemnya hanya 2 kali. Oh, kalau tidak berprestasi, umpamanya ya tidak usah dipilih untuk yang berikutnya. Nah, kalau sistem monarki kan begitu orang diangkat jadi kepala negara, jadi raja, jadi sultan, jadi apapun. Nah, biasanya dalam sistem monarki itu kita tidak bisa menilai. Rakyat tidak punya kewenangan untuk menilai. Rajanya baik, rajanya tidak baik. Ya. Kalau rajanya baik, ya syukur alhamdulillah. Ya. Rajanya bijaksana, syukur alhamdulillah. Kalau rajanya tidak baik, rajanya tidak bijaksana, wah ini gawat. Karena tidak ada sistem pengawasan. Nah, tidak semua raja itu baik. Tidak semua juga lalim. Jadi ada yang baik, ada yang lalim. Nah, kalau yang lalim, ini yang jadi masalah. Ya. Mungkin Anda membaca di YouTube. Ya. Dulu ada sultan yang lalim, kenal paling jalim di Pulau Jawa. Ada sultan, masa pemerintahan Sultanan Mataram. Nah, ada seorang sultan bernama Amangkurat I. Apa yang dilakukan Amangkurat I ini? Nah, dia jauhlah dari nilai-nilai agama. Kemudian di dalam sejarah pernah memerintahkan agar 6.000 ulama beserta keluarganya dibunuh, dibantai. Hanya karena kecurigaan. Jadi karena dicurigai ulama ini ingin memberontak, ingin melawan, menghasut, maka tanpa diselidiki benar salahnya, pokoknya siapapun orang yang bergelar ulama, ustadz dipanggil, dibawa ke tanah lapang, dibawa ke alun-alun, dibunuh. Bukan hanya ulamanya, anaknya, istrinya, dibunuh semua. Konon dikatakan tidak sampai 1 jam, para Al-Ghuju membunuh orang sekitar 6.000 lebih. Nah, bayangkan, orang belum tentu bersalah. Itu contoh raja yang lalim. Ini karena dia haknya untuk menjadi raja. Ini saya baca di YouTube ya, saya baca di YouTube juga. Jadi suatu hari keburukan si Amangkurat I ini, orangnya itu ya suka mengambil istri orang. Ada punya istri banyakannya sudah, punya selir banyakannya sudah. Tapi karena ya, sifatnya begitu, lalu dia mengambil istri orang. Dibawa ke istana, dijadikan selir. Tapi karena si selir yang diambil dari istri orang ini, ya terpaksa aja nggak bisa menolak. Tapi karena sakit hati kemudian meninggal. Nah, meninggalnya si selir yang diambil dari istri orang dengan paksa ini, Amangkurat I menuduh bahwa ini ada dayang-dayang yang meracuni. Ada selir-selir yang lain yang karena iri dengki meracuni. Nah, konon diceritakan tidak diadili, tidak dibuktikan kebenarannya. 40 orang selir di istana itu beserta dayang-dayang dihukum. Dihukumnya gimana? Dibuang sebuah tempat, kemudian tidak diberi makan, tidak diberi minum, sampai tewas semua. Nah, coba Anda bayangkan. Itu antara lain catatan gelap si Amangkurat I. Anda bayangkan, kalau kita yang kebetulan menjadi selirnya, kita tidak ada kesalahan, tidak ada memberikan racun, orang memang mati alamiah, katakanlah begitu. Tapi karena dicurigai, meracuni, kita dibuang, tanpa diberi makan, tanpa diberi minum, kemudian kelaparan, kehausan, akhirnya tewas. Banyak lagi catatan-catatan kita. Si Amangkurat ini salah satu contoh, ya, kalau rajanya itu buruk, nah menderitalah rakyat.
Tapi kalau rajanya baik, ya baik. Sejahtera rakyat. Nah, di Brunei itu katanya orang apa saat ini kalau mau beli BBM itu gratis saja. Kalau mau berobat kemana aja, spesialis apa aja di sana, masyarakat bebas saja, dijamin oleh kerajaan. Kerajaan yang bayar. Nah, itu apa namanya? Contoh yang baik. Ya. Iya, tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk. Tapi ya hak turun-temurun, rakyat tidak punya hak untuk memilih. Nah, kalau republik kan dipilih. Apa maksudnya dipilih? Maksudnya dipilih itu adalah supaya orang yang menduduki jabatan kepala negara ataupun kepala pemerintah itu bisa dipilih dari yang terbaik, jurinya. Jadi yang terbaik lah yang dipilih oleh rakyat. Kemudian rakyat diberi kesempatan untuk menilai. Kalau baik dipilih lagi, dan itu pun ada batasnya. Nah, kalau monarki bayangkan. Yang menurut sejarah yang Raja Lalim di Kesultanan Mataram di Jawa itu abad ke-16 ya, abad ke-17, itu berkuasa bukan sebentar, 30 tahun. Sama Soeharto zaman sekarang. Soeharto 30 tahun jadi presiden, Amangkurat I ini jadi raja itu 30 tahun. Akhirnya di masa akhirnya dia diberontak oleh rakyat. Jadi rakyat berontak ya memang karena kekejaman, karena kelaliman, rakyat nggak tahan. Jadi itu apa namanya sebagai diskusi aja. Jadi pemerintahan ada dua, republik, ada monarki. Ya, nah, republik juga tidak selamanya baik, ya kan? Memang teorinya misalnya republik pemerintahan itu dipilih. Dengan dipilih diharapkan yang terpilih itu yang terbaik. Tapi kalau pemilihannya tidak jujur, umpamanya, nah yang dipilih umpamanya karena uang, nah, tidak lagi menilai apakah orangnya baik, tidak baik, tapi karena uang. Umpamanya. Kata yang memilih, kata rakyat misalnya yang penting saya dapat uang, siapapun saya pilih, asal ngasih uang. Umpamanya, terpilihlah misalnya yang sesungguhnya orangnya nggak benar, nggak baik, tapi karena uang misalnya. Jadi tidak selamanya juga. Ya, tapi kalau apa namanya, kalau memang republik ya rakyat harus dewasa, harus benar-benar oh ini dalam rangka memilih yang terbaik. Saya tidak butuh uang, saya butuh pemimpin yang terbaik. Nah, demikian juga dalam hal ketika memegang masa jabatan, ya rakyat harus benar-benar menilai. Oh ini orangnya jujur, ini orangnya baik, ini orangnya berintegrasi, ini harus saya pilih kembali. Nah, di dalam negara republik yang disyaratkan rakyat juga harus dewasa, tahu makna kenapa dipilih, kenapa harus pemilihan, tahu makna apa maka masa jabatannya dibatasi. Nah, baik saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, jadi bentuk pemerintahan itu ada dua. Kalau tidak republik, ya monarki. Nah, kemudian negara itu dibikin oleh rakyat. Ya, negara Indonesia misalnya. Negara Indonesia ini dibentuk oleh rakyat. Makanya di pasal 1 ayat 2 disebutkan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi artinya yang berdaulat itu adalah rakyat. Tetapi dijalankan oleh lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi negara itu adalah alat bagi rakyat untuk mencapai tujuan negara. Jadi negara itu adalah alat bagi rakyat untuk mencapai tujuan negara. Jangan dibalik. Jangan rakyat adalah alat bagi negara. Nah, tapi negara adalah alat bagi rakyat untuk mencapai tujuan negara. Baik, itu bisa berbahaya. Kalau negara
adalah alat bagi rakyat untuk mencapai tujuan negara, maka negara yang dipresentasikan oleh pemerintah itu dia bekerja, berbuat, beraktivitas untuk rakyat. Tapi kalau terbalik, rakyat untuk negara, nah negara itu siapa? Nah, itu adalah maka rakyat hanya menjadi budak kekuasaan. Nah, jadi jangan terbalik. Pada umumnya teori negara modern menyebutkan bahwa negara itu alat bagi rakyat. Nah, sudah tidak pada zamannya lagi rakyat itu adalah alat negara. Itu zaman dulu, ya, dari zaman dulu memang begitu. Dulu ada seorang sarjana Cina kuno dulu mengemukakan teori bahwa tujuan negara itu adalah kekuasaan yang tidak tertandingi. Nah, Sangyang, jadi ada seorang kuno bernama Sangyang. Dia mengemukakan teori bahwa tujuan negara itu adalah kekuasaan negara yang tidak boleh tertandingi oleh siapapun. Lalu dia mengemukakan teori negara yang hebat adalah negara yang memiliki kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Nah, bagaimana untuk mewujudkan negara yang seperti itu, negara yang kuat, negara yang absolut, di mana kekuasaannya tidak bisa ditandingi oleh siapapun? Nah, maka dia mengatakan bahwa yang pertama, jika ingin mewujudkan negara seperti itu, rakyat harus dibodohkan, rakyat harus dimiskinkan, kata Sangyang. Jadi rakyat itu harus miskin. Karena kalau rakyat miskin, maka rakyat akan nyembah-nyembah kepada penguasa, kepada raja, kepada kaisar. Kedua, rakyat harus bodoh, pintar nanti melawan. Dikit-dikit protes, dikit-dikit protes, dikit-dikit melawan. Nah, karena itu kata Sangyang, bodohkan rakyat, miskinkan rakyat jika negara ingin kekuasaan yang tidak tertandingi. Itu teori zaman dulu ya, nggak zamannya lagi seperti zaman sekarang. Sekarang adalah alat bagi rakyat untuk mencapai tujuan. Baik, saudara-saudara yang berbahagia, kita lanjutkan sedikit lagi. Lalu apa sih fungsi negara itu bagi rakyat? Apa sih tugas negara? Jadi apa fungsi negara? Nah, berkaitan dengan fungsi negara, ini ada beberapa teori ya, terkait dengan negara. Jadi ada dua orang sarjana Amerika di awal abad ke-20. Jadi dua orang sarjana Amerika ini namanya Lippmann dan Jacobsen. Lippmann and Jacobsen. Atau Lippmann dan Jacobsen. Itu dua nama orang. Ya. Jadi dua nama orang yang melakukan penelitian, yang melakukan riset untuk mengetahui bagaimana sih paham-paham yang terkait dengan fungsi negara. Nah, akhirnya dia menyimpulkan dari hasil risetnya, ujar beliau ini ada 8 paham yang terkait dengan fungsi negara. Jadi ada 8 paham yang terkait dengan fungsi negara. Yang pertama disebut dengan teori paham anarkisme. Paham anarkisme, ya, anarkis. Anarkis itu apa artinya? Merusak ya. Jadi ada kelompok ya, orang-orang yang berpikiran, yang berpaham bahwa keberadaan sebuah negara itu sebaiknya tidak usah ada. Kenapa? Karena menurut paham anarkisme itu negara dengan sifat itu merusak tatanan masyarakat. Di negara itu kan siapa? Negara itu adalah para penguasa. Nah, para penguasa ini menurut paham anarkisme justru merusak tatanan masyarakat. Dia mengatasnamakan negara, padahal dia merusak
kehidupan masyarakat. Nah, karena itu paham anarkisme. Negara di muka bumi ini seyogianya tidak boleh ada. Tidak harus ada. Jadi dia mencita-citakan di dunia ini tidak ada yang namanya negara. Masyarakat dunia saja, masyarakat, kumpulan masyarakat, masyarakat dunia. Tidak ada negara, tidak ada negara-negara di muka bumi. Ini masyarakat saja, manusia, kumpulan manusia, hidup, beraktivitas, berekonomi. Lalu persoalannya bagaimana yang selama ini dijalankan oleh negara, tugas-tugas negara, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menyelenggarakan untuk sistem kesehatan dan lain-lain sebagainya, membangun jalan, membangun infrastruktur dan lain-lain sebagainya yang selama ini menjadi fungsi negara atau tugas negara, maka menurut paham anarkisme semua itu bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Bagaimana masyarakat melakukan tugas-tugas yang selama ini dilakukan oleh negara, yaitu dengan cara membentuk lembaga LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Jadi menurut pikiran paham anarkisme ini, kalau misalnya menjaga ada LSM yang bertugas di bidang keamanan ini, nah kelompok-kelompok orang menjaga keamanan di bidang kesehatan, ada LSM yang bergerak di bidang kesehatan. Demikian juga yang lain-lain, pokoknya semua yang selama ini ditangani oleh negara ditangani oleh masyarakat sendiri dalam bentuk LSM. Nah, karena itu paham anarkisme ini ke depan ya, masyarakat harus dididik, harus diberikan pemahaman agar suatu saat cepat atau lambat nah negara itu bisa ditiadakan. Nah, ini menurut paham anarkisme ya. Kita hanya menyampaikan menurut yang hasil dari penelitian Lepman dan Yakobson. Baik, kita lanjut yang kedua. Menurut paham liberalisme. Nah, jadi fungsi negara menurut paham liberalisme. Jadi menurut paham liberalisme, fungsi utama negara itu adalah untuk menjamin kebebasan orang. Jadi untuk menjamin orang untuk beraktivitas, untuk berkreativitas, untuk memiliki hak milik di bidang sosial, ekonomi, budaya. Jadi berikan kebebasan kepada orang itu seluas-luasnya di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya. Karena menurut paham liberalisme, apabila manusia ini diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk beraktivitas, berkreativitas di bidang ekonomi, sosial, budaya, mereka berkeyakinan manusia itu akan tumbuh, mengembangkan potensinya, dan pada akhirnya adalah mensejahterakan semua manusia. Ini menurut paham liberalisme. Sehingga karena itu fungsi negara memberikan kebebasan. Silakan orang di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang sosial, yang penting tidak melakukan pelanggaran hak, tidak melakukan pelanggaran hukum. Jadi negara hanya menjamin kebebasan. Itu menurut paham liberalisme. Jadi negara menjamin kebebasan orang. Silakan orang beraktivitas, berkreativitas di bidang sosial, ekonomi, budaya. Ini saya ingatkan ya, yang dipahami negara menjamin kebebasan untuk melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Tidak boleh melakukan perbuatan sewenang-wenang. Tidak boleh melanggar hukum. Tidak boleh melanggar hukum pidana. Kebebasan hanya di bidang ekonomi, sosial, budaya. Hukum tetap tidak boleh dilanggar, karena itu sarana untuk ketertiban. Manusia ini hidup membutuhkan ketertiban. Kalau tidak ada ketertiban, apa yang bisa diperbuat?
Nah, kemudian yang ketiga, fungsi negara menurut paham komunis. Ini bertujuan adalah untuk menghapus perbedaan kelas. Jadi di masyarakat ini tidak boleh ada perbedaan kelas ekonomi. Umpamanya ada orang the have not, atau ada orang kelas 1, kelas 2, kelas 3, Pak, kriteria ekonomi. Nah, itu hendak dihapus. Tidak boleh ada perbedaan kelas. Semua orang itu sama aja. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah, maka menurut paham komunis, manusia itu tidak bisa diberikan kebebasan. Tidak bisa diberikan kebebasan sebebas-bebasnya mengembangkan kreativitas, aktivitas kepemilikan di bidang ekonomi, bidang sosial, semuanya harus diatur oleh negara. Kepemilikan diatur oleh negara, ekonomi bekerja itu diatur oleh negara. Tidak boleh ada orang punya hak milik, semuanya milik negara. Dengan demikian, maka negara akan, ini menurut paham komunis, mudah mengatur, semuanya diatur oleh negara. Jadi umpamanya tanah, siapa tanah? Milik negara. Mau bekerja apa, mau bekerja ini, mau bekerja itu, nanti negara yang menyediakan. Rumah, milik siapa? Milik negara. Rakyat tinggal diam aja di rumah milik negara. Nah, jadi misalnya dalam negara komunis yang ortodok itu, kalau Anda misalnya, ini misalnya aja ya, belum punya pekerjaan, tinggal lapor aja pada negara. Ini ulun sudah menikah, ini ulun belum punya pekerjaan, ini ulun belum punya rumah. Sediakan oleh negara. Kamu bekerja sebagai ini, kamu bekerja sebagai ini rumah di di pavilion atau di mana, silakan tempati, digaji oleh negara. Karena kata paham komunis, manusia itu tidak bisa diberikan kebebasan di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya. Semuanya harus oleh negara. Kalau tidak, ini menurut paham akan terjadi ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya. Karena manusia itu adalah, menurut paham komunis lagi ya, saya ulang, menurut paham komunis, manusia itu adalah makhluk yang serakah, makhluk yang egois. Kalau bisa aku aja yang kaya. Kalau bisa aku aja yang hebat. Kalau bisa pokoknya aku terus. Nah, karena itulah kata paham komunis, kalau aku, nggak bisa dibiarkan. Harus diatur gitu loh. Itu menurut paham komunis. Ya. Nah, kemudian yang keempat, negara sosialis. Nah, jadi paham fungsi negara menurut negara sosialis. Jadi negara sosialis ini hampir sama dengan komunis, tapi agak lunak. Nah, lunaknya di mana? Kalau negara komunis yang ortodok itu semuanya milik negara. Orang tidak boleh punya hak milik. Nanti negara yang mengatur. Kalau sosialis, yang dimiliki oleh negara itu adalah yang penting bagi rakyat, bagi orang banyak. Seperti tambang, seperti air, seperti udara. Kemudian hal-hal yang tidak begitu penting untuk orang banyak, ya bolehlah warga negara memiliki hak milik. Ya. Jadi mau memiliki sepeda, mau memiliki sepeda motor, bolehlah. Ya, tapi kalau sudah mau memiliki barang-barang yang kepentingan orang banyak, umpamanya menguasai tambang, menguasai air, dan lain sebagainya, nah ini dalam negara sosialis tidak dibenarkan. Ya. Baik, kita lanjut paham yang kelima. Di fungsi negara menurut paham yang kelima. Nah, paham yang kelima ini seperti ini
Ya, jadi ada kelompok orang yang disebut dengan memiliki paham sindikal. Nah, sindikalisme ini adalah kelompok para tenaga kerja, kelompok. Jadi kelompok buruh ini mendambakan bahwa semua pusat-pusat ekonomi, pabrik-pabrik, industri-industri besar itu mestinya dimiliki oleh serikat pekerja buruh, serikat pekerja tenaga kerja. Nah, kenapa maka mereka ingin seperti itu? Nah, karena yang berkepentingan dengan pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat industri itu adalah para tenaga kerja, para buruh. Sehingga para buruh itu tidak hanya sebagai objek, tetapi juga adalah sebagai subjek. Jadi kenapa para buruh ini yang disebut dengan paham sindikalisme ini menghendaki bahwa mereka itu bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai pemilik pusat-pusat ekonomi. Di pabrik pesawat siapa punya? Organisasi buruh. Pabrik mobil siapa punya? Organisasi buruh. Mal-mal siapa punya? Organisasi buruh. Nah, kenapa? Karena tadi dia ingin tidak hanya sebagai, tetapi juga sebagai pemilik. Nah, dia mengharapkan bahwa negara mengatur itu, mengambil alih, diserahkan kepada kaum buruh. Nah, itu menurut Lippmann dan Jacobson. Kemudian yang keenam, ini menurut paham goal socialism. Goal socialism. Goal socialism ini hampir sama dengan sindikalisme tadi. Tapi yang membedakan adalah kalau sindikalisme itu serikat buruh atau serikat pekerja, sedangkan goal socialism ini adalah badan-badan usaha berbentuk koperasi. Badan-badan usaha berbentuk koperasi. Nah, jadi maksudnya adalah sama tadi seperti perusahaan-perusahaan besar, pokoknya pusat-pusat ekonomi, itu dimiliki oleh koperasi. Umpamanya ada pabrik mobil, siapa konglomerat enggak, milik koperasi. Pabrik pesawat siapa yang pengusaha enggak, koperasi. Enggak, milik koperasi. Jadi dia menambahkan semua pusat-pusat ekonomi bisnis itu dimiliki oleh koperasi. Kenapa? Karena koperasi itu kan rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Jadi rakyat yang memiliki, rakyat yang mengerjakannya, rakyat juga yang menikmati hasilnya. Nah, jadi goal socialism. Nah, kemudian yang ketujuh menurut paham fasisme. Fasis ini artinya kekuasaan, negara kekuasaan. Jadi menurut paham fasisme bahwa negara itu punya tujuan. Tujuan negara adalah untuk kejayaan dan keagungan negara. Karena itu rakyat wajib tunduk dan patuh pada negara. Jadi menurut paham fasisme, apabila ada perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, perbedaan tujuan antara negara itu dipresentasikan oleh penguasa dengan rakyat, maka kewajiban rakyat adalah tunduk pada kemauan negara. Nah, jadi misalnya negara ingin membangun, ini misalnya aja, ingin membangun infrastruktur jalan tol seluruh wilayah negara, tapi karena uangnya nggak cukup, ayo kita kerja Rudi, kita kerja, pemerintah cuma menyediakan makanan saja, minuman saja, tapi tidak dibayar. Nah, maka rakyat wajib patuh tunduk pada kemauan negara. Ini untuk negara. Nah, itu maksud contohnya negara fasis. Jadi rakyat itu tunduk dan patuh pada kemauan negara untuk kemajuan negara. Nah, kemudian yang terakhir menurut yang ketujuh ya, menurut paham empirical. Empiris. Maaf Pak, yang ke-8 Pak. Oh ya, yang ke-8, empirical. Empiris. Jadi menurut Lippmann ya, dan Jacobson, ada paham 8, itu paham empiris, fungsi negara itu adalah untuk menyelenggarakan
apa yang tidak bisa diselenggarakan oleh rakyat atau oleh swasta. Nah, jadi fungsi negara adalah untuk menyelenggarakan apa yang tidak bisa diselenggarakan oleh rakyat atau oleh swasta, atau kalau diselenggarakan oleh rakyat oleh swasta akan tidak baik. Jadi yang pertama tidak bisa, yang kedua mungkin saja bisa, tapi kalau diselenggarakan oleh rakyat sendiri atau oleh swasta bisa tidak baik. Nah, karena dua itu, maka itu di-cover oleh negara. Jadi apa contohnya? Misalnya menjaga pertahanan dan keamanan negara. Tidak bisa dilakukan oleh swasta, oleh negara. Nah, maka itu di-cover, ini tugas negara. Misalnya untuk bidang kesehatan, agar berobat itu terjangkau, murah, dan lain sebagainya. Kalau itu diselenggarakan oleh swasta, biayanya bisa mahal. Nah, kemudian supaya bersifat public service, maka sebaiknya rumah sakit itu diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah. Nah, itu maksudnya paham fungsi negara menurut empirical. Jadi apa yang tidak bisa atau tidak baik kalau diselenggarakan oleh rakyat, itu akan diselenggarakan oleh negara. Nah, itu menurut paham empirical. Nah, baik, saudara-saudara mahasiswa, untuk hari ini cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam.